Halo sahabat hijau, jumpa lagi. Sebelumnya salam penghijauan ya. Info kali ini yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Oke, info pagi yaitu bagaimana cara mengolah media tanah bekas yang sudah tidak terpakai, yang sudah terkontaminasi dengan bakteri dan jamur. Itu bisa kita gunakan kembali dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang singkat. Oke, sahabat, kita infokan pagi ini, kita kasih contoh ya. Pada umumnya kalau petani yang habis panen itu tidak mungkin medianya dipakai langsung. Maksudnya gini, setelah habis panen biasanya itu media tanahnya disolarisasi kembali dengan cara yaitu dibajak, dibolak-balik, dijemur ya sampai beberapa hari, kemudian baru diaplikasikan kapur dolomit, dan itu waktunya cukup panjang, bisa 3 minggu sampai 1 bulanan baru bisa digunakan kembali. Info pagi buat kali ini yaitu bagaimana cara mengelola media tanah, ya, mengelola media tanah yang sudah bekas terpakai itu bisa kita gunakan kembali dalam waktu yang singkat. Ingat, dalam waktu yang singkat. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yang kita aplikasikan yaitu ini ya. Oke, saya jelaskan ya. Ini triko lagi. Oke, ini H2O2. Yang saya dapatkan cuma 3%. Ini bisa dibeli di apotek ya, atau di toko pertanian kalau dapat yang 50%. Tapi hati-hati, gatal ya. Jauhkan dari anak-anak, kalau kena tangan cepat dicuci ya dengan air yang mengalir. Oke, perbandingannya ini hanya berapa mili kalau nggak salah ya, nggak sampai 100 mili, ini sedikit sekali. Jadi cara mengelolanya bagaimana, itu kita siapkan air ini kurang lebih 1 liter ya, airnya 1 liter. Ingat, fungsi H2O2 buat tanaman yaitu sebagai suplemen oksigen. Dasarnya sebagai suplemen oksigen. Jadi yaitu dia dapat membasmi jamur dan bakteri, jadi yang ada di media tadi dalam waktu yang singkat ya. Kemudian cara kerja H2O2 atau hidrogen peroksida tersebut yaitu bisa melepas atom oksigen ke media yang bersifat anti jamur dan bakteri. Contoh, kita kasih contohkan ini. Contoh ini saya jelaskan. Ini ada media ya. Ini masih bagus. Ini kalau lubangnya kurang, makanya dikasih batas. Ada batas begini, ada selah. Rongga oksigennya kurang, media tersebut akan padat. Kalau disiram itu dia memang masuk, tapi di bawahnya mengendap. Ya, di bawahnya mengendap. Nah, ini kalau dia mengendap, jadi sirkulasi udaranya agak kurang, yang bisa menyebabkan yaitu pohon terjadinya layu. Ingat ya, overdosis penyiraman juga tidak bagus, yaitu bisa menyebabkan sesak pada sirkulasi udara pada akar. Ya. Oke, jadi yang tadi yang bisa menyebabkan layu fusarium tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang saya gunakan ini ya, H2O2. Jadi cara penggunaannya, siapkan air 1 liter. Kemudian karena 1 liter yaitu 1000 mili, ini sedikit sekali ya, tidak lebih dari berapa mili. Perbandingannya 3% ya. 3% ya. Jadi 3% kalau begini bisa dituangkan. Bisa semua kalau medianya parah. Oke, saya tuangkan ya. Kemudian saya aduk. Setelah diaduk, kita siram.
atau kita percikan. Oke, kita siram ya di media tersebut, media yang sudah bekas tadi ya. Kita aduk-aduk kembali ya, kita aduk-aduk biar merata saja. Oke, sebentar ya sahabat ya, ini ada bekas sisa-sisa akar macam-macam ya, sudah ada ya media bekasnya tuh ya, kelihatan ya bekas akar dan macam-macam. Kira-kira ini sempat media ini saya jemur kemarin, cuman mau bikin kontennya agak terlambat ya karena udah sore, jadi hari ini yang kita buat. Oke, tinggal siram aja lagi, kita habiskan semua. Nah, ini kira-kira dijemur media ini 2-3 jam lagi. Setelah dia kering, media ini udah siap digunakan. Tapi yang lebih lengkapnya, ini contoh saja ya, contoh saja. Kemudian setelah demikian kita aplikasikan yaitu kapur dolomit. Tapi saya menggunakan kalsium di sini ya. Ini bisa dikocor ya. Jadi kita gunakan kalsium. Oke, bisa. Oke, kira-kira harusnya full ya. Cuman ini contoh ya, 1 liter aja. Kira-kira 1-2 sendok kita campurkan kalsium yang banyak di sini. Kita aduk. Ini kalau nggak ada kalsium bisa kapur dolomit ya. Cuman yang bentuknya ini nitrat, jadi cepat sekali. Ya. Jadi ini boleh kalau nggak ada kapur dolomit ya kapur bangunan juga bisa ya. Oke, kita aplikasikan ke media tersebut. Kemudian kita aduk kembali ya. Setelah kita aduk, lalu kalau medianya ingin yang super bagus, maksudnya super jos, yaitu kalau dipakai untuk media semai, untuk penanaman, jadi cepat sekali perkembangan pertumbuhannya. Ini media tersebut karena bakterinya semuanya habis, bakteri baik, jahat, laktogen ya, patogen, semuanya habis karena sudah kena H2O2 ya. Kalau misalnya sampai 50% kita siramkan langsung berasap deh ya. Oke, sekali lagi kita infokan ini, kalau setelah habis pakai boleh kita aplikasikan agen hayati ya di sini ya, jadi siap dipakai. Jadi media ini jadi subur. Tapi karena tidak ada agen hayati, boleh pakai TSP ya. TSP ditaburin saja ya. Oke, di media tersebut. Kemudian diaduk-aduk ya, kembali biarkan saja medianya sampai merata, kira-kira demikian. Oke, ini media tersebut sudah bisa digunakan ya setelah dia kering. Jadi kira-kira 2-3 jam kembali setelah dia kering udah dapat digunakan kembali. Jadi simpel ya sahabat ya. Oke, kalau mau lebih bagus lagi media tersebut, boleh diaplikasikan trichoderma. Tapi karena karena kita tidak menggunakan tricho ya, kita tidak maksudnya tidak menggunakan agen hayati ya kan, vitamin tanah, tapi saya menggunakan TSP, triple super phosphate. Kalau nggak ada TSP bisa gunakan SP36 ya, biarkan saja. Oke, itulah langsung bisa dipakai, aman, sudah aman sekali. Sekarang media sudah jadi bagus, tinggal nunggu kering, kita masukkan kembali ke polybag ya yang sudah terpakai. Itu aja sahabat, info pagi ini saya kira cukup ya. Bila mana ada kurang atau kesalahan dalam ucapan, dalam konten, mohon dimaafkan ya, diabaikan saja. Sekiranya konten ini bermanfaat, itu dapat di subscribe ya, atau tekan tombol loncengnya. Ini bagi yang ikhlas ya. Kalau suka ya silakan di like.
Terima kasih, selamat pagi. Semoga bermanfaat semua kita. Semoga jadi berkah, amin. Oke, sukses ya sahabat ya.